Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Silvi A Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menjawab cepat soal tes, bisa pada bagian PPG ataupun CPNS. Jika kita tidak tahu jawabannya, ini merupakan pengalaman pribadi saya pada saat lulus CPNS dan PPG tahun kemarin. Silahkan disimak videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Sesuatu yang kita inginkan atau kita impikan itu merupakan bentuk dari keberhasilan apabila kita mendapatkannya. Sebagian besar dari keberhasilan didapat karena ada usaha dan doa yang kita lakukan. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk menjawab soal yang tidak tahu jawabannya atau yang sulit. Lakukan tips ini jika dalam mengerjakan soal tidak tahu jawabannya. Silahkan disimak. Pada saat kita mengerjakan soal ujian atau tes, itu kerjakan soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu. Lewati soal yang sulit karena kita bisa pastikan punya banyak waktu yang cukup untuk mengerjakan soal-soal yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Hindari terlalu lama dalam mengerjakan satu soal. Jadi, agar tidak lama dalam mengerjakan satu soal, jawablah atau bacalah soal yang dianggap mudah terlebih dahulu. Misalnya, Anda menguasai materi A, maka kerjakan soal yang berhubungan dengan materi A. Jika Anda dapatkan soal pada materi B, sedangkan Anda belum menguasai materi B, dilewati aja dulu seperti itu. Jika semua soal yang bisa dicari jawabannya sudah diisi atau Anda sudah mengerjakan semua soal yang mudah, maka selanjutnya lanjut ke soal yang belum terjawab atau soal yang sulit. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tips untuk menjawab soal yang benar-benar tidak tahu isinya. Yang pertama adalah pilih jawaban yang panjang. Jadi, jika Anda membaca sebuah soal dan beberapa poin jawaban, maka pilihlah jawaban yang panjang. Biasanya itu merupakan jawaban yang benar. Selanjutnya adalah jika diminta mengurutkan, ambil pola terbanyak. Ini saya beri contoh soal di mana jawabannya diminta mengurutkan dengan urutan yang benar. Nah, perhatikan soal yaitu di dalam soal ini ada beberapa sintak atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, mengorganisasikan siswa dalam belajar. 2, orientasi siswa pada masalah. 3, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4, melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. 5, mengembangkan dan mengajikan hasil karya. Langkah-langkah yang sesuai dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang tepat itu adalah, nah di sini kita lihat jawabannya itu ada A, B, C, D. A dimulai dari angka 1, sedangkan B, C, D dimulai dari angka 2. Nah, kita lihat pola terbanyak itu adalah angka 2. Jadi antara pilihan B, C, dan D. Nah, setelah angka 2 itu kita lihat angka setelahnya yaitu angka 3 dan 1. Antara 3 dan angka 1 itu yang terbanyak adalah angka 1, yaitu pada poin C dan D. Nah, pada saat C dan D kita lihat lagi setelah angka 1 ada angka 3. Nah, jadi jawaban C dan D itu sama-sama dari angka 2, 1, 3. Nah, setelah angka 3 ini ada angka 5 dan 4. Nah, kita memastikan yang manakah yang paling benar antara C dan D. Kita lihat poin 5, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, sedangkan 4, melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Jadi, urutan keempat yang benar itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah itu baru melakukan analisis dan evaluasi, karena biasanya evaluasi itu adalah langkah terakhir. Jadi jawaban yang benar itu adalah C, 2, 1, 3, 5, 4. Ini adalah contoh soal yang urutan dengan pola yang terbanyak. Biasanya seperti ini, mencari jawaban yang benar seperti itu. Poin ketiga
Jika ada jawaban yang semuanya benar atau semua salah, kemungkinan itu jawabannya. Ini adalah sebuah contoh soal di mana ada poin-poin jawaban A, B, C, D, yang D semua salah. Nah, kemungkinan jika Anda tidak mengetahui jawaban dari soal ini, yang keempat, lakukan sistem eliminasi, yaitu dengan cara menghilangkan jawaban yang kemungkinan salah sehingga lebih mudah mencari jawaban yang benar. Jadi dengan cara eliminasi ini artinya kalian mencari jawaban yang tidak sesuai atau yang salah, maka nanti akan didapat jawaban yang benar. Yang kelima, cari kata kunci pada soal. Ini adalah sebuah contoh soal. Nah, kita akan melihat apa kata kunci yang ada pada soal yang berkaitan dengan jawabannya. Dari soal, setelah melakukan apersepsi di kelas, Bu Hani meminta peserta didik terlebih dahulu untuk mengobservasi suatu fenomena. Kemudian peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu peserta didik dirangsang berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Sementara itu, Bu Hani mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Kegiatan yang dilakukan Bu Hani mengisyaratkan implementasi mode pembelajaran A. Project-based learning, B. Discovery learning, C. Problem-based learning, D. Inquiry learning. Bagaimana cara kita mencari kata kunci di dalam soal? Kita lihat, kita harus tahu juga mode pembelajaran itu mempunyai prinsip-prinsip seperti misalnya kalau project based learning itu lebih kepada project atau pembuatan suatu produk seperti itu. Sedangkan kalau yang problem based learning itu lebih mengedepankan tentang menemukan masalah-masalah pada suatu fenomena. Jadi kata kunci yang ada pada soal itu adalah mencatat masalah-masalah yang muncul, yaitu yang berkaitan dengan problem based learning. Itu jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya adalah poin ke-6, kerjakan semua soal yang belum diisi dan jangan biarkan kosong, karena yang dipilih memiliki kesempatan jawabannya benar. Soal yang belum diisi yang benar-benar tidak tahu jawabannya, jawab dengan poin yang sama. Misalnya soal nomor 10, 20, 30, 50, 40, 50. Jadi 5 soal ini benar-benar tidak tahu jawabannya, maka isi dengan poin yang sama. Misalnya jawabannya semuanya A atau semua B atau C seperti itu. Tapi jangan gabung antara A, B, C. Kalau Anda memilih A, maka isi semua A. Hal ini dilakukan jika memang mempunyai sedikit sekali waktu, artinya waktunya sangat mepet, akan habis gitu dalam mengerjakan soal yang sulit ini. Dan soal yang kosong masih banyak, maka jawablah secara asal tapi tetap dengan jawaban yang sama. Dengan cara ini kemungkinan kita akan mendapat jawaban yang benar setidaknya ya, dibandingkan kita mengambil berbagai macam pilihan yang ternyata nanti akan salah semua jawabannya seperti itu. Itu yang saya lakukan pada saat saya tes CPNS 2019. Dan alhamdulillah itu mendapat poin tertinggi dan lulus PNS. Gitu juga dengan tes PPG, saya juga melakukan trik yang serupa. Jadi saya harap semuanya bisa mengerjakan dengan baik jika nanti akan melaksanakan ujian PNS atau PPG. Yang terpenting, menguasai materi secara maksimal. Belajarlah dari sekarang sehingga mempunyai banyak waktu untuk mengerjakan soal-soal sehingga terbiasa nanti pada saat ujian. Terus berusaha dan berdoa, semoga berhasil. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.